terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tuti Supendia SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta teknik yang ada hadir di Adeliata ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menghadiri diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Cuci Riana dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita membuka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca umul kitab. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Kustiani Tuti Supendia SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati tenaga kependidikan, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan program guru penggerak yang dalam hal ini Ibu Cuci, salah satu guru dari SDN 04 Madenlor, menjadi calon guru penggerak yang selama 6 bulan akan ditempa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang didampingi oleh guru praktik yang sebagai fasilitator, yang mana di dalam kegiatan tersebut ada salah satu materi yang hari ini akan didiseminasikan oleh Ibu Cuci. Materi tersebut yaitu yang terkait dengan cara penanganan jika ada pelanggaran-pelanggaran dari siswa, dari peserta didik, mungkin membuat kesalahan. Namanya anak, Bapak Ibu tidak luput dari kesalahan-kesalahan, tidak ada maksud tujuan, namun mungkin namanya anak belum paham apakah itu salah atau benar, kemungkinan juga belum paham. Maka dari itu Bapak Ibu, supaya nanti di kemudian hari di dalam pembelajaran, di luar pembelajaran, ketika kita mendampingi putra-putri kita terhindar dari permasalahan-permasalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan ketika kita melaksanakan pembelajaran. Ini ada ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Cuci, yaitu cara menangani ketika anak melakukan kesalahan. Yaitu ini ada materi baru, mungkin istilah baru, mungkin selama ini kita belum pernah tahu atau belum pernah membaca, yaitu yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu seperti apa? Yang ini nanti budaya positif itu menggunakan dengan cara atau istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa?
monggo Bapak Ibu, nanti Ibu Cuci akan menyampaikan hasil pendampingan selama menjadi calon guru penggerak. Dalam hal ini sudah ada beberapa ilmu, ini akan didiseminasikan ke Bapak Ibu. Harapannya dengan diseminasi ini nanti kita akan menambah wawasan kita terkait dengan cara penanganan kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pumusila, guru kelas 1 SDN 04 Madiun, teman sejawat dari Bu Cuci Iriana yang telah menyampaikan bagaimana cara penggunaan segitiga restitusi jika itu dipraktekkan dalam kelas untuk menghadapi masalah anak-anak sangat bagus untuk membangun budaya positif di SDN 04 Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak ketika anak-anak melakukan sesuatu yang tidak sebenarnya atau tidak seperti yang kita harapkan. Begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu nanti dapat bermanfaat dan Ibu Cuci nanti juga ilmunya juga bisa dikembangkan di kelasnya, sehingga di dalam pembelajaran di SDN 04 Madiun dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Anak-anak tumbuh kembang menjadi anak yang cerdas, yang berpengetahuan, yang berbudi pekerti yang luhur. Begitu Bapak Ibu, kami silahkan Ibu Cuci untuk menyampaikan ilmu-ilmu, materi-materi yang selama ini yang terkait dengan budaya positif ini disampaikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk menyingkat waktu, acara dilanjutkan yaitu penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Cuci Riana CGP Angkatan 9 Kota Madiun. Silakan Ibu Cuci untuk menyampaikan diseminasi tersebut. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tuti selaku Kepala Sekolah SDN 04 Madiun. Yang saya hormati Bapak Ibu staf karyawan pendidikan di SDN 04 Madiun. Terima kasih hari ini kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas saya Bapak Ibu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya memang diminta untuk mendiseminasikan dari praktek budaya positif yang ada di modul 1.4 ini, yang harapannya nanti bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Baik, kita mulai langsung aja nih Bapak Ibu. Nah, ini pendahuluannya adalah Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan di Indonesia mengumpamakan sekolah itu adalah sebuah ladang Bapak Ibu dan merupakan tempat persemaian bibit. Nah, agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Kita ini sebagai pendidik ini kita diibaratkan oleh seorang petani. Jadi kalau sekolah itu merupakan ladang, kalau pendidik ini kita diumpamakan seorang petani.
Kemudian kalau siswanya itu diumpamakan sebuah bibit seperti itu. Jadi kalau memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dan bisa menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian akan timbul karakter murid itu tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan dijelaskan dalam video berikut ini. Nah, ini adalah bibit, murid ibaratkan bibit. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian. Sekolah itu sebuah ladang dan Bapak Ibu guru itu seorang petani seperti itu, dan murid adalah bibit yang akan disemai dalam sebuah ladang, dan ladang itu ada perumpamaan dari itu sebuah sekolah. bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, tetapi tumbuh di lahan yang gersam dan tidak mendapatkan pengairan cahaya matahari serta tangan dingin dari petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah gambaran kita sebagai pendidik. Diibaratkan adalah kita itu adalah menanam sebuah bibit di ladang di sebuah sekolah yang tentu harapannya adalah kita itu tentunya murid nanti bisa berkembang dengan baik ya. Jadi kalau tadi diumpamakan bibitnya itu mendapat sinar matahari yang cukup, pupuk yang baik, tentu akan tumbuh secara optimal. Tetapi walaupun nanti bibitnya itu baik, tetapi kalau tumbuh di ladang yang kurang mendapat sinar matahari, kurang mendapat air dan pupuk, maka tidak akan tumbuh secara optimal. Demikian juga siswa. Jadi kalau siswa itu tumbuh di suatu sekolah yang menyenangkan, sekolah yang nanti bisa memfasilitasi dari kebutuhan murid, maka murid itu akan tumbuh optimal seperti yang kita harapkan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih, Bapak Ibu? Saya ingin ada pendapat dari Bapak Ibu. Monggo, budaya positif itu apa? Budaya jadi kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang baik-baik, mungkin dari segi sopan santun, tutur kata dalam seperti bila bertemu dengan Bapak Ibu ketika persimpangan atau berhadapan gitu. Baik, terima kasih Bu Eni ya. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang baik-baik yang tentu kita tanamkan kepada anak-anak yang kita usahakan ini akan tumbuh di sekolah kita. Nah, pertanyaan kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Ya, tentunya sudah ya Bapak Ibu. Kita seperti menyambut para siswa di depan itu termasuk juga budaya positif dengan 5S-nya. Apa aja? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu juga termasuk budaya positif. Terus pembiasaan pagi yang kita laksanakan,
ada pembiasaan bahasa Inggris, ada senam, ada mendongeng, dan ada jumat religi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, yang dengan tujuannya adalah membentuk karakter siswa. Itu juga merupakan suatu budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diciptakan di sekolah. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswanya yang melakukan kesalahan, tetapi juga memberikan imbalan dan penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang kita bahas. Nanti ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, disiplin. Kadang kita mendengar kata disiplin. Nah, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua ketika kita mendengarkan kata disiplin? Berarti disiplin itu apa ya? Disiplin itu mentaati semua peraturan yang ada di sekolah dan menghindari semua larangan yang ada di sekolah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya, baik, terima kasih Bu Jina. Ya, baik. Disiplin itu adalah segala sesuatu identik dengan peraturan ya yang ditetapkan, kemudian anak-anak menaati, seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada suatu peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman kadang ya. Padahal itu adalah sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif nanti tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak, justru itu menjadi suatu alternatif kita yang kita akan gunakan ya. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal kita akan bahas bersama. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini adalah posisi manajer yang harapannya adalah kita nanti bisa belajar seperti ini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu contoh untuk 5 posisi kontrol yang harapannya nanti kita semua sama-sama menjadi posisi memilih posisi kontrol sebagai seorang pemimpin. Nah, next. Ini tadi kita sudah pelajari ya sebelumnya Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini tadi posisi membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Kita keep dulu. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti, iya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir membuat masa bersalah. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Baik, nah sekarang pertanyaannya, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Ya, gitu ya Bapak Ibu, yang nanti kita sama-sama berusaha untuk kita bisa berada di posisi manajer untuk bisa mendampingi siswa-siswa dalam berproses. Oke, next. Nah, ini adalah segitiga restitusi, materi terakhir kita yang harapannya nanti kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang seperti di video itu menggunakan segitiga restitusi ini. Apa saja itu? Nah, ini adalah salah satunya adalah nanti langkah pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok-kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tahapannya adalah ini, menstabilkan identitas. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku itu pasti mempunyai alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki suatu motivasi internal dalam diri kita untuk kita melakukannya. Nah, ini menstabilkan identitas adalah bagian dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak orang yang sukses, yang artinya adalah anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang namun ada
berbenturan. Jadi tadi kan 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu. Jadi kalau anak itu berbuat sesuatu pasti 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi sehingga dia memiliki suatu permasalahan. Nah, dalam tahap menstabilkan identitas ini itu kalimat yang biasanya kita ucapkan adalah ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, namun kita mencari solusi dari masalah ini. Jadi kita mencoba untuk menstabilkan identitas, mengangkat dari anak yang gagal ini agar tidak merasa terpuruk. Next. Kemudian ini, memvalidasi tindakan yang salah. Ini berarti adalah menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seseorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka seseorang anak itu terus merengek, tapi bila sikap itu tuh mendapat perhatian, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Next. Ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi adalah menurut teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Dari langkah ke-1 ke-2 tadi, tingkah laku yang salah itu telah divalidasi di langkah kedua, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang kita ingat keyakinan tadi, keyakinan positif, keyakinan nilai-nilai universal tadi, dan akan berusaha berpindah menjadi anak-anak atau orang yang dia inginkan. Pertanyaannya yang mungkin untuk meyakinkan keyakinan kelas atau keluarga adalah ini: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Next. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita ajarkan anak itu belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu dengan maksud untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ada motivasi intrinsik dari anak. Kemudian restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang beberapa yang tidak terpenuhi tadi. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu juga bersifat menguatkan, fokus pada solusi, dan yang lebih penting adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada yang seharusnya itu bagaimana. Next. Next. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang dalam kegiatan saya pun juga harus mempraktekkan ya penerapan segitiga restitusi ini pada siswa saya di kelas 6B begitu. Tapi ini bukan suatu peristiwa yang otodidak, artinya ini adalah melalui skenario Bapak Ibu. Jadi kita mencoba ada skenario, kemudian nanti kita belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini ketika anak-anak mengalami suatu permasalahan. Yang tentunya di awalnya adalah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita buat menjadi suatu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama di kelas nanti. Waalaikumsalam Pak dan Pandu. Silakan duduk Nak. Pandu. Ini namanya. Tahu nggak ngapain Pandu
hadir di ruang guru? Karena pada kemudian nasional Ya, dilihat di kelas. Nah, apa kamu tahu dengan menyusuri kamu yang sedang terus belajar itu akhirnya memancing emosi dari kakakmu, ya? Kemudian kakakmu tadi terkejut, akhirnya marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, ya kan? Mengapa tadi? karena dia anak isu dan itu menjalani. Nah, di sini ibu panggil kalian berdua ini, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun, mari kita menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama, berpikir secara bersama-sama. Nah, Pandu, pasti kamu punya alasan dengan kamu melakukannya itu ingin kamu marah. Nah, berarti ini apa? Ini sengaja. Dan kamu senang kan lihat kamu akhirnya terkejut dan marah? Ya, karena itu tadi lihat. Dan kamu nggak dengan kamu membuat temanmu yang tadi asik mengerjakan tugas dan kamu berikan sesuatu yang tidak nyaman kepada kamu, akhirnya itu hal yang tidak baik, bisa menyakiti orang lain, ya kan? Nah, sekarang ibu tanya tentang keyakinan kelas yang kita sudah buat pada awal tahun kajian baru. Nah, dengan Pandu mengusir teman, akhirnya marah dan temannya akhirnya mengeluarkan kata-kata kotor itu, berarti melanggar keyakinan kelas ya? Nah, keyakinan kelas apa yang Pandu sudah langgar? Betul. Terus? Ya, selain menghargai, kita harus apa? Menghormati teman. Ya, Pandu sudah tahu secara detail bahwa kita harus saling bersikap baik dengan sesama, saling menghargai dengan sesama, saling menghormati dengan sesama. Padahal kalau sudah berteman itu jangan syaratkan saling menghargai dan menghormati teman belum, ya. Nah, kamu ini seperti apa jika kamu itu nanti terusir di kelas? Lebih baiknya bagaimana? Ya, tidak mesti lagi karena nanti bisa menyebabkan marah lagi temannya, ya. Baiklah. Sekarang apa selain Pandu tadi sudah tahu bahwa keyakinan kelas yang dilanggar adalah tidak bersikap baik, tidak menghargai dan tidak menghormati teman. Apalagi yang harus Pandu lakukan? Ya, selain itu apa lagi? Terus kemudian apa lagi? Apa yang dilakukan orang kalau sudah janji, sudah tahu bahwa itu sudah dilanggar? Hal apa kalau berbuat salah kepada teman? Jadi Anda berbuat bagaimana? Meminta maaf, ya, meminta maaf kepada Rama, ya. Nah, nanti bagaimana? Apakah perbuatanmu nanti diulangi lagi nggak? Karena kamu ibunya suka iseng sekali di kelas. Nah, tapi kalau ibu tahu berbuat lagi bagaimana? Baik, itu adalah salah satu penerapan skenario dari segitiga restitusi yang kita lakukan di kelas. Nah, ini adalah contoh proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang sudah saya jelaskan tadi dari peraturan sekolah, kemudian kita tarik menjadi suatu kesepakatan kelas yang dari pendapat dari masing-masing anak-anak. Yang dari kesepakatan kelas itu kita tarik menjadi nilai-nilai kebajikan, dan nilai-nilai kebajikan itulah yang kita menjadikan pedoman untuk kita ingatkan kepada anak-anak untuk selalu melakukan hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama-sama di kelas. Jadi nanti prosesnya ketika nanti
Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas dan itu sudah disepakati, bisa ditempel di ruang kelas yang anak-anak bisa melihat semuanya. Angel, tahu kan mengapa itu panggil ke ruang guru? Baik, nah nilai-nilai kebajikan universal itu adalah segala sifat-sifat positif manusia yang merupakan punya tujuan mulia yang akan dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut akan diyakini seseorang sebagai motivasi intrinsiknya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi motivasi dari dalam dirinya, jadi tidak dari luar, seperti itu. Next. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti harapannya kita akan mewujudkan pada siswa-siswa kita, khususnya di sekolah kita ya. Jadi siswa yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan tentu keterampilan hidup, nilai kebajikan keterampilan hidup yang anak-anak nanti juga saling menghormati orang lain, toleransi, saling empati, seperti itu. Nah, berikutnya adalah teori motivasi perilaku dari manusia. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, ini terkait ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, coba Bapak Ibu, motivasi apa? Ya baik, saat hadir mengajar kelas tepat waktu, yaitu termasuk disiplin beri contoh pada anak-anak, biar anak-anak terbiasa sesuai dengan waktu yang terprogram, jadwal bahwa jam masuk jam 7 semuanya harus berada di kelas ya, sebelum lonceng harus persiapan dan jam 7 tepat anak-anak sudah masuk di dalam kelas. Baik, terima kasih Pak Farko jawabannya. Ya, baik. Next. Nah, jadi seorang guru itu dengan kita hadir tepat waktu akan memberikan teladan ya Bapak Ibu kepada murid-murid kita. Nah, ini. Apakah Anda ada tepat waktu itu karena mungkin tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapat surat peringatan, atau itu berarti sesuatu hal yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya? Atau Anda ingin mendapat pujian mungkin dari atasan atau mendapat penghargaan sebagai karyawan. Nah, atau guru berprestasi sehingga mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin jadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Dan tentunya kita milih kalimat-kalimat yang terakhir ya Bapak Ibu sebagai teladan kepada murid ya. Baik, next. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu ada motivasi eksternal ya. Eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti yang saya lakukan itu apabila saya tidak melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Berarti itu termasuk motivasi internal dari dalam kita dengan tujuan yaitu disiplin positif ya. Jadi tumbuh dalam dirinya, dalam diri kita bahwa kita itu memang hadir tepat waktu, itu memang ya karena dari diri kita itu sadar bahwa kita memang harus bekerja sesuai dengan waktunya, masuk di kelas di tempat waktunya, dan itu merupakan salah satu dari tujuan disiplin positif. Next. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah hukuman, dan hukuman itu adalah kadang sesuatu yang menyakitkan ya, kadang seperti itu, dan menjadikan hal itu tidak nyaman. Terus kemudian ketika anak itu mendapat hukuman, anak menjadi yang tersakiti.
Terus kemudian itu juga merupakan hal yang tidak nyaman dan dalam jangka waktu panjang anak akan mengingat-ingat seperti itu kalau dalam tabel ini ya. Dan biasanya dia akan malah membenci suatu peraturan atau aturan itu karena memang motivasinya tidak dari intrinsik ya gitu. Kalau konsekuensi misalkan contoh hukuman adalah misalkan anak datang terlambat, kemudian kita berikan hukuman dengan dia melakukan apa seperti itu, anak-anak akan ingat jadi oh dulu atau kita marahi ya seperti itu. Nah kemudian kalau konsekuensi ini terjadinya adalah sesuatu yang harus terjadi, kemudian ini anak juga dibuat tidak nyaman sama dengan hukuman tadi, tapi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Misalkan gini kalau konsekuensi, misalkan dia itu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah dia harus menulis, misalkan dia disuruh menulis saya tidak mengerjakan PR, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa hukuman atau hukuman? Oh berarti ini kalau seseorang itu merobekkan buku teman, kemudian dia harus mengganti buku yang dirobekkan, berarti itu termasuk konsekuensi ya baiknya. Nah yang tabel ketiga ini adalah restitusi. Nah ini adalah harapannya kita nanti sama-sama belajar tentunya untuk bisa melakukan kegiatan restitusi ini sebagai salah satu budaya positif di sekolah kita ya. Restitusi itu adalah sebuah pilihan dengan kita berusaha untuk menguatkan siswa dalam jangka waktu panjang nanti dampaknya kalau menurut ilmu ini. Terus kemudian murid akan mendapat penguatan dan masalahnya yang terjadi pada siswa itu bisa terpecahkan seperti itu. Nanti apa saja ya restitusi itu bagaimana penerapannya nanti dalam slide berikutnya. Next. Nah ini Bapak Ibu ada contoh kasus. Yang pertama, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu berarti apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Apa? Hukuman? Apa Bapak Ibu? Hukuman? Hukuman, oke kita catat ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah, hukuman. Ketiga, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret, jadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi ya, kita lihat dulu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Coba next. Nah kita lihat jawabannya. Nah ini Bapak Ibu ya, ada yang salah? Ya, jadi nanti kita juga belajar ya bersama-sama tentang kegiatan-kegiatan apa yang kadang pun juga saya ini juga masih belajar paham untuk penerapan dari restitusi ini karena saya pun kadang juga masih melakukan hukuman atau konsekuensi ini. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, apa ya materinya? Next. Nah, penghargaan itu menjadi tidak efektif itu jika suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang itu suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus melakukan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, berarti itu tidak ada motivasi dari dirinya, jadi motivasi dari luar ya. Berikutnya, kemudian ini penghargaan yang merusak hubungan. Itu berarti ketika seseorang itu diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa mungkin iri atau mungkin
sebagian dari mereka tidak menyukai terhadap penghargaan tersebut. Jika seorang guru itu sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya karena mungkin menyenangkan gurunya, mereka jadi tidak bersikap jujur pada guru, kayak gitu. Penghargaan bisa menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan itu juga bisa menimbulkan kecemasan dalam pribadi murid. Yang mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Kalau penghargaan yang menghukum itu adalah penghargaan yang mereka itu tidak mendapatkan penghargaan, misalkan sistem ranking itu Bapak Ibu. Jadi zaman dulu kan itu ada ranking ya di kurikulum 26 KKSP ya. Jadi sebenarnya mereka yang mendapat ranking, kadang itu yang mendapat ranking kalau anak itu sudah merasa tinggi, ketika dia turun itu dia merasa ini penghargaan itu berasa menghukum dirinya karena dia ingin lebih dan ternyata itu juga menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman pada siswa. Nah, kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda berasa dihukum. Nah, ini keyakinan kelas yang akan mendasari kita nanti untuk kegiatan disiplin positif, yaitu segitiga restitusi. Apa ya keyakinan kelas itu? Nah, ini keyakinan kelas ini dibentuk dari peraturan kelas atau peraturan sekolah Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita itu kan ada suatu peraturan tentunya, dari peraturan sekolah kemudian kita buat menjadi peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu yang membuat siapa? Suatu lembaga atau institusi tersebut. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas ini nanti akan kita tarik dari kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu yang membuat siapa? Ya, semua warga kelas. Artinya anak terlibat dalam pembuatan kesepakatan kelas. Yang kita dasarnya adalah peraturan kelas. Ya, jadi dari kesepakatan kelas ini loh. Nanti kita bisa buat bersama anak-anak. Anak-anak ingin menjadi kelasnya seperti apa, kayak gitu. Jadi anak-anak mungkin nanti bisa diberi post-it itu untuk anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya. Kadang yang sudah saya praktekkan, anak-anak itu akan menuliskan seperti ini, tidak memanggil nama orang tua, terus kemudian tidak makan ketika pelajaran, kayak gitu, datang tepat tidak terlambat, seperti itu. Itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat, kita buat bersama anak-anak dan kita buat bersama anak-anak yang menjadi suatu kesepakatan kita. Jadi kalau itu menjadi suatu hal yang dibuat oleh anak-anak berarti harus dipatuhi oleh semua anak-anak. Nah, dari kesepakatan kelas itu nanti kita akan ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi kita akan ambil dari nilai kebajikan apa yang ada di kesepakatan kelas tadi. Misalkan tadi anak-anak memanggil nama sesuai namanya, tidak boleh memanggil nama orang tuanya. Berarti itu kita ubah tidak boleh memanggil nama selain namanya. Kita ubah menjadi kalimat positif, berarti memanggil sesuai dengan namanya. Itu kesepakatan kelas kita ya. Berarti dari kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, memanggil sesuai dari nama anak itu nilai kebajikannya apa? Berarti apa Bu? Jadi saling menghormati. Nah, saling menghormati inilah yang kita harapannya merupakan suatu nilai-nilai kebajikan yang harus kita sering tanamkan pada anak-anak. Jadi keyakinan kelas ini ya nilai-nilai dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak-anak menjadi suatu keyakinan kelas yang kita tarik menjadi suatu nilai-nilai yang harapannya kita nanti anak-anak ingatkan. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita
buat bersama anak bisa dipajang dalam suatu tempat yang nanti kita bisa ingatkan anak-anak terus menerus. Nah, karena mungkin di sekolah dasar ini kan tidak langsung anak itu paham, terus kemudian tahu, kemudian tidak akan berbuat lagi, itu kan tidak mungkin ya Bapak Ibu. Pasti nanti anak-anak itu harus kita sering ingatkan, nanti berbuat lagi, berarti itu nanti kita juga sering ingatkan. Makanya nanti dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas itu nanti kita bisa pajang di depan di ruangan kelas yang menjadikan anak-anak ingat bahwa yang membuat itu siapa kemarin, berarti anak-anak sendiri, seperti itu. Nah, dari keyakinan kelas itu akan timbullah nanti budaya positif ya, jadi lingkungan positif yang akan kita tarik menjadi suatu budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas saja? Tadi sudah dijawab ya. Berarti kenapa tadi Bapak Ibu? Karena kalau keyakinan kelas itu yang membuat ya semua warga kelas, anak-anak, wali kelas, seperti itu. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu yang membuat adalah suatu lembaga yang anak-anak tidak terlibat. Jadi kalau peraturan sekolah itu kalau anak-anak tidak membuatkan, jadi ketika dia melakukan itu tidak ada motivasi dari intrinsiknya. Jadi kalau anak-anak tadi sudah menyepakati, harapannya adalah ketika dia melakukan sesuatu hal itu ada motivasi intrinsiknya bahwa dia tidak melakukan karena sudah disepakati bersama. Nah, ini perhatikan kalimat di samping. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat pengendara? Kenapa Bapak Ibu kita itu harus memakai helm ketika berkendara? Untuk apa ya? Melindungi kepala, keamanan ya. Untuk melindungi kepala, untuk keamanan, berarti itu nilainya apa? Ketika kita itu memakai, apakah karena takut ditilang? Oh, karena ada Pak Polisi, karena takut ditilang, ya, seperti itu. Kan tidak ya Bapak Ibu. Jadi karena untuk keselamatan, ya, seperti itu. Jadi nilai kebajikannya adalah keselamatan. Jadi ketika kita memakai helm itu ya karena untuk keselamatan kita, bukan karena takut ditilang. Nah, kemudian ini, mengapa ada peraturan memakai masker di sekolah pada masa pandemi? Berarti nilainya apa? Iya, supaya kesehatan. Jadi kesehatannya ini utamanya ya. Nah, berarti nilai kebajikannya adalah tadi keselamatan dan kesehatan. Next. Nah, ini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itulah yang menjadi suatu keyakinan kita untuk berbuat. Ya, jadi ada motivasi intrinsik dari dalam kita. Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang ya. Jadi mereka akan mendengarkan, murid-murid itu akan mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu. Itulah yang menjadi tujuan utamanya. Next. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati bersama. Nah, ini adalah suatu keyakinan itu lebih akan memotivasi seorang dari dalam atau ada unsur intrinsiknya adalah seorang itu akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan ya ini. Kembalikan barang ke tempatnya, ada peraturan seperti itu. Nah, tentu nilai kebajikannya apa? Kembalikan barang ke tempatnya supaya tidak hilang. Jadi nilai yang terkandung dalam peraturan itu apa?
Disiplin. Disiplin? Tertib? Tertib, ya, disiplin kita ini ya, kita catat. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Saling hormat, toleransi, oke. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya? Kerukunan, coba kita nih. Dilarang menggunakan narkoba, jadi kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Hasil tertib, ya, baik, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Ada tanggung jawab. Jadi kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilainya adalah anak-anak kita ajari tanggung jawab. Kemudian kita ada nilai menghormati orang lain, komitmen, keselamatan. Kemudian juga ini menghormati orang lain. Oke. Baik, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu memang bersifat abstrak Bapak Ibu dan merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam pernyataan positif. Ya, kita buat sedikit saja di kelas itu agar mudah diingat oleh siswa sehingga itu mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas cukup sedikit saja, misalkan yang mewakili disiplin, tanggung jawab, tertib, saling menghormati. Mungkin nilai 4 itu nanti bisa ini untuk dari kesepakatan kelas dari nilai-nilai di kelas tersebut. Next. Ini adalah contoh keyakinan kelas: datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati, menghargai. Next. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi beberapa hal, yaitu adalah suatu tindakan manusia untuk memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Ini kelima kebutuhan dasar manusia adalah: 1. Bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ini contohnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian cinta akan kasih sayang, ini adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kekuasaan atau power, ini adalah meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, seperti itu. Next. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ini adalah suatu kebutuhan untuk misalkan kemandirian, memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup seseorang, dan anak-anak pun kebutuhan kebebasan yang tinggi adalah menginginkan pilihan, seperti itu untuk anak-anak. Next. Kemudian kesenangan, ya. Nah, berikutnya adalah kita analisis kasus, ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini contohnya adalah ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ia ingin penuhi? Next. Nah, jawaban Bagas seperti ini. Aku merasa bangga dan keren. Jadi itu kebutuhan apa, Bapak Ibu, yang 5 tadi? Ada kasih sayang, penguasaan, cinta kasih, kebutuhan untuk bertahan hidup. Next. Kebebasan, kesenangan. Jadi apa? Termasuk apa? Kesenangan, ya, kita catat. Berikutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, mah. Berarti apa? Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Jadi kebutuhan, ya, coba kita lihat jawabannya. Ya, ini Bapak Ibu, ya. Aku merasa
bangga dan keren itu termasuk kebutuhan kekuasaan karena dia ingin terlihat ingin terlihat diakui oleh kelompoknya mungkin ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, ini merupakan kebutuhan kasih sayang ya. Kemudian menyetir mobil itu seru, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Nah, enggak. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang terjadi apabila salah satu beberapa kebutuhan dasar itu memang tidak terpenuhi? Kalau dari 5 kebutuhan dasar dari anak atau dari kita itu tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan suatu masalah. Jadi ketika anak-anak itu bermasalah, pasti ada pemenuhan dari 5 kebutuhan itu yang tidak terpenuhi. Ngaten nggih. Next. Nah ini, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Nah ini contoh 5 posisi kontrol Bapak Ibu, nanti kita bahas bersama-sama. Nah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini adalah: 1, kita kadang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, kita akan lihat bagaimana ini. Nah, ini posisi penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman bisa secara fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, itu mungkin kadang-kadang kita bersikap seperti itu. Nah, next. Nih, posisi pembuat rasa bersalah ini juga akan ini posisi yang nanti juga akan melemahkan mental dari anak-anak. Nah, ini pada posisi ini guru itu bersuara lembut, namun membuat rasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang dan membuat orang lain itu tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi contoh kata-kata yang keluar dengan lembut itu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu itu sudah memberitahu kamu. Nah seperti itu. Terus berikutnya adalah posisi teman. Next. Nah teman ini juga kadang kita memang memposisikan teman, tetapi kadang-kadang posisi teman ini juga membuat anak pun halah itu nanti guru tidak apa-apa. Nah, jadi ini sebenarnya posisi yang juga harapannya memang kita tidak di sini juga. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor dengan mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu Bapak Ibu, lah seperti itu. Kemudian ini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya, nah, seperti itu. Jadi harapannya posisi teman ini juga kita tidak terapkan. Nah ini sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau ini adalah berarti memantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau menggunakan sanksi atau konsekuensi yang tadi kita sudah bahas. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah posisi manajer yang harapannya nanti kita semua nanti bisa belajar untuk posisi guru di posisi manajer ini untuk kita bisa menghadapi permasalahan pada siswa. Yaitu posisi ini adalah di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian
bisa jadi waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada posisi manajer ini untuk memenuhi kebutuhan dari murid kita. Dan posisi manajer ini akan berupaya. Jadi ketika siswa itu ada suatu masalah, itu akan berusaha menanya apa masalahnya, mengapa kamu berbuat, kamu itu berbuat itu dasarnya apa, terus perbuatanmu itu salah atau benar, terus kalau itu salah harusnya bagaimana, lah seperti itu. Jadi menggiring suatu pertanyaan, terus kemudian menggiring juga siswa ada motivasi dalam dirinya itu nanti kedepannya untuk berubah. Nah, dan dengan perubahannya inilah nanti yang tentu sebagai kita guru ini pendamping mencoba untuk nanti ketika siswa itu sudah berusaha untuk melakukan, ya kita nanti dampingi terus untuk berproses menjadi lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu ada video. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah tadi penghukum ya Bapak Ibu, ini posisi membuat bahasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ya, oke. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini dalam posisi manajer yang harapannya adalah kita nanti bisa belajar seperti ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu contoh untuk 5 posisi kontrol yang harapannya nanti kita semua sama-sama menjadi posisi memilih posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Nah, next. Ini tadi kita sudah pelajari ya sebelumnya Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini tadi posisi membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Kita keep dulu. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti, iya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat masa bersalah. Kita lihat jawabannya.
Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Baik, nah sekarang pertanyaannya, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Ya, gitu ya Bapak Ibu, yang nanti kita sama-sama berusaha untuk kita bisa berada di posisi manajer untuk bisa mendampingi siswa-siswa dalam berproses. Oke, next. Nah, ini adalah segitiga restitusi, materi terakhir kita yang harapannya nanti kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang seperti di video itu menggunakan segitiga restitusi ini. Apa saja itu? Nah, ini adalah salah satunya adalah nanti langkah pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok-kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tahapannya adalah ini, menstabilkan identitas. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku itu pasti mempunyai alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki suatu motivasi internal dalam diri kita untuk kita melakukannya. Nah, ini menstabilkan identitas adalah bagian dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak orang yang sukses, yang artinya adalah anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang namun ada benturan. Jadi tadi kan 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu. Jadi kalau anak itu berbuat sesuatu pasti 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi sehingga dia memiliki suatu permasalahan. Nah, dalam tahap menstabilkan identitas ini itu kalimat yang biasanya kita ucapkan adalah ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, namun kita mencari solusi dari masalah ini. Jadi kita mencoba untuk menstabilkan identitas, mengangkat dari anak yang gagal ini agar tidak merasa terpuruk. Next. Kemudian ini, memvalidasi tindakan yang salah. Ini berarti adalah menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seseorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka seseorang anak itu terus merengek, tapi bila sikap itu tuh mendapat perhatian, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Next. Ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi adalah menurut teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Dari langkah ke-1 ke-2 tadi, tingkah laku yang salah itu telah divalidasi di langkah kedua, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Yang kita ingat keyakinan tadi, keyakinan positif, keyakinan nilai-nilai universal tadi, dan akan berusaha berpindah menjadi anak-anak atau orang yang dia inginkan. Pertanyaannya yang mungkin untuk meyakinkan keyakinan kelas atau keluarga adalah ini: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Next. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita ajarkan anak itu belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu dengan maksud untuk memperbaiki hubungan,
Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, jadi ada motivasi intrinsik dari anak. Kemudian restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang beberapa yang tidak terpenuhi tadi. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu juga bersifat menguatkan, fokus pada solusi, dan yang lebih penting adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada yang seharusnya itu bagaimana. Next. Ini next. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang dalam kegiatan saya pun juga harus mempraktekkan ya penerapan segitiga restitusi ini pada siswa saya di kelas 6B betul. Tapi ini bukan suatu peristiwa yang otodidak, artinya ini adalah melalui skenario Bapak Ibu. Jadi kita mencoba ada skenario, kemudian nanti kita belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini ketika anak-anak mengalami suatu permasalahan. Yang tentunya di awalnya adalah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita buat jadi suatu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama di kelas nanti. Waalaikumsalam Muhammad dan Pandu. Silakan duduk nak. Pandu, di mana? Tahu nggak kenapa dipanggil di ruang guru? Karena pada mengajar bahasa nasional Ya, lihat kelas. Nah, apa kamu tahu dengan menyusuri Kafanu yang sedang terus belajar itu akhirnya memancing emosi dari Kafanu? Ya, kemudian Kafanu tadi terkejut, akhirnya marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, ya kan? Mengapa tadi? karena dia anak Isa dan belum menjalani. Nah, di sini Ibu panggil kalian berdua ini, Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun, mari kita menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama, berpikir secara bersama-sama. Nah, Pandu, pasti kamu punya alasan dengan kamu melakukannya itu ingin kamu marah kan? Nah, berarti hanya apa tadi? Ini sengaja. Dan kamu senang kan lihat kamu akhirnya terkejut dan marah? Ya, karena itu tadi lihat. Dan kamu nggak dengan kamu membuat temanmu yang tadi asik mengerjakan tugas dan kamu berikan sesuatu yang tidak nyaman kepada kamu, akhirnya itu hal yang tidak baik, bisa menyakiti orang lain, ya kan? Nah, sekarang Ibu tanya tentang keyakinan kelas yang kita sudah buat pada awal tahun pelajaran baru. Nah, dengan Pandu mengusir teman, akhirnya marah dan temannya akhirnya mengeluarkan kata-kata kotor itu berarti melanggar keyakinan kelas ya? Nah, keyakinan kelas apa yang Pandu sudah langgar? Betul. Terus? Ya, selain menghargai, kita harus apa? Menghormati teman. Ya, Pandu sudah tahu secara detail bahwa kita harus saling bersikap baik dengan sesama, saling menghargai dengan sesama, saling menghormati dengan sesama. Padahal kalau sudah berteman itu jangan sangat saling menghargai dan menghormati teman belum ya. Nah, kamu ini seperti apa jika kamu itu nanti terusir di kelas? Lebih baiknya bagaimana? Ya, tidak mesti lagi karena nanti bisa menyebabkan
Ya, selain itu apa lagi nak? Terus kemudian apa lagi? Apa yang dilakukan Kamu kalau sudah janji, sudah tahu bahwa itu sudah dilanggar? Hal apa kalau berbuat salah kepada teman? Jadi Adi berbuat bagaimana? Meminta maaf, ya, meminta maaf kepada nama ya. Nah, nanti bagaimana? Apakah perbuatanmu nanti diulangi lagi nggak? Karena kamu kuliah suka iseng sekali di kelas. Nah, tapi kalau ibu tahu berbuat lagi bagaimana? Baik, itu adalah salah satu penerapan skenario dari segitiga restitusi yang kita lakukan di kelas. Nah, ini adalah contoh proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu ini yang sudah saya jelaskan tadi dari peraturan sekolah, kemudian kita tarik menjadi suatu kesepakatan kelas yang dari pendapat dari masing-masing anak-anak. Yang dari kesepakatan kelas itu kita tarik menjadi nilai-nilai kebajikan, dan nilai-nilai kebajikan itulah yang kita menjadikan pedoman untuk kita ingatkan kepada anak-anak untuk selalu melakukan hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama-sama di kelas. Jadi nanti prosesnya ketika nanti Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas dan itu sudah disepakati, bisa ditempel di ruang kelas yang anak-anak bisa melihat semuanya. Angel, tahu kan mengapa itu panggil di ruang guru? Baik, nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sila, guru kelas 1 SDN 04 Madiunlor, teman sejawat dari Bu Cuci Iriana yang telah menyampaikan bagaimana cara penggunaan segitiga restitusi. Jika itu dipraktekkan dalam kelas untuk menghadapi masalah anak-anak, sangat bagus untuk membangun budaya positif di SDN 04 Madiunlor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.